Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Oke, teman-teman, hari ini kita akan memulai mengisi sedikit sharing tentang apa sih properti syariah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan yang kami sudah pelajari hal ini. Baik, properti syariah itu adalah yang kita tahu dalam muamalah dalam Islam. Sebetulnya kita harus mengikuti peraturan atau hukum-hukum Islam yang sudah Allah tentukan, baik dalam muamalah jual beli ataupun secara utang piutang, itu semua sudah diatur dalam agama kita. Nah, bicara properti syariah, kita tahu bahwa properti syariah itu langsung antara konsumen dan developer. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah perbankan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dikhawatirkan ketika ada pihak ketiga atau perbankan masih ada akad-akad yang mencederai dari akad syariah itu sendiri. Contoh misalnya masih ada akad denda ataupun akad sita dalam jual belinya, sehingga akad ini tidak bisa dikategorikan menjadi akad syar'i. Nah, tentunya kekhawatiran akan hal itu, maka dalam dekade terakhir ini bermunculanlah asosiasi ataupun pengusaha-penguasa yang peduli dengan hal ini, karena rumah ini adalah sebuah kebutuhan pokok yang harus maksudnya yang dibutuhkan saat ini, tapi dalam praktek pemilikannya atau jual belinya masyarakat kita muslim ini disodorkan dengan akad-akad yang ribawi. Nah, cerminan ini sehingganya muncullah teman-teman yang berusaha untuk memurnikan ini dengan membuka sebuah usaha properti syariah. Di Jambi sendiri kita akan coba buat bisnis ini untuk memudahkan kaum muslimin yang memiliki rumah tanpa riba tentunya dengan akad-akad yang syar'i. Nah, kita berharap sebetulnya dengan hal ini properti syariah ini akan menjadi makin bertumbuh, ya. Dan kita juga berharap perbankan-perbankan syariah kita juga insya Allah ke depan bisa lebih syar'i lagi dan bisa membantu kaum muslimin untuk memiliki kepemilikan rumah ataupun kendaraan dengan cara yang halal, dengan cara yang berkah tanpa riba. Demikian teman-teman. Baik, saya akan coba memberikan kelebihan dari akad syariah atau properti syariah ini. Yang pertama, bicara properti syariah, yang pertama kita tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi kita tidak melibatkan pihak perbankan. Jadi antara jual beli langsung antara konsumen dan developer. Sehingganya konsep akadnya betul-betul terjaga. Di mana di properti syariah kita punya keunggulan dengan konsep 7T, yaitu tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa BI checking, dan tanpa akad batil atau akad bermasalah. Sehingga konsumen betul-betul dijaga dan jual beli ini betul-betul terhindar dari akad-akad yang syubhat. Kemudian di properti syariah memang untuk menjamin keberlangsungan bisnis, DP-nya memang agak sedikit besar dibandingkan dengan konvensional. Kenapa? Karena kita memiliki akad-akad yang dijaga juga, yaitu sebagai developer yang menjalankan ini juga harus dijaga dalam bisnisnya. Kenapa? Kalau tidak dibuat DP-DP yang ringan, DP minim, itu juga pastinya akan nanti suatu saat akan menjadi suatu masalah. Makanya DP besar ini untuk menjaga akad tersebut, yaitu berupa contoh akad istisna, di mana konsumen bisa menyicil, memudahkan konsumen untuk melihat langsung pembangunan rumahnya. Nah, ini salah satu keunggulan dari akad di properti syariah. Kemudian cicilan juga cicilan yang dilakukan di akad-akad syariah memang bisa paling lambat 10 tahun. Ya, cicilan singkat. Mungkin kalau di perbankan bisa sampai 20 tahun, kita perkecil lagi dengan cicilan yang lebih mendekati ataupun bisa mempercepat pelunasan dari rumah tersebut, ya. Kemudian pengajuan pemilikan, ya. Ini sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya saudara-saudara kita muslim yang sudah pernah terlibat dengan perbankan mungkin kena BI checking gitu ya. Kalau di properti syariah ini tidak
berlaku ya, karena ya ibaratnya mungkin yang saudara-saudara kita yang memiliki usaha UKM itu biasanya kan susah juga ya untuk mengambil rumah di perbankan. Misalnya mungkin dia punya warung pecel lele gitu ya. Nah kalau kita tidak melihat itu, kita melihat dari omset dia, kemampuan dia membayar, kemudian tentunya ya insya Allah juga kita memudahkan di sini Muslim tentunya untuk mengambil rumah di properti syariah ini sendiri. Kemudian legalitas juga harus jelas ya. Nah ini juga menghindari kasus-kasus penipuan. Ada baiknya mungkin teman-teman yang masuk ke bisnis properti syariah juga melihat legalitas dari tanahnya atau perusahaannya. Nah ketika legalitas tanah atau perizinan mungkin bisa dilihat dari izin prinsipnya, izin tata ruangnya, izin lingkungannya gitu ya. Nah kemudian termasuk nanti sampai ke IMB. Hal ini perlu dipertanyakan kepada pengembang ataupun developer. Banyak terjadi hal-hal yang mungkin kasus-kasus penipuan, mungkin belum ada perizinan, sudah melakukan penjualan. Sebetulnya ini bukan akad syar'i. Kenapa? Kalau kita melihat contoh jual perumahan, harus dipastikan legalitas dari izin tata ruangnya. Apakah tanah ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan perumahan? Nah, seringkali karena mungkin terlalu terburu-buru atau mungkin kekurangan ilmu atas hal ini, developer-developer yang pengembang juga sering melakukan hal yang sifatnya mau cepat saja, sehingga akhirnya ini bukan jadi akad syariah lagi jadinya, karena bisa jadi nanti merugikan pihak konsumen. Makanya jadinya munculnya adalah akad zolim, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk hal-hal sifatnya yang bisa menghindari terjadi kasus penipuan dalam properti syariah, dari sekarang kita minimalisir dengan aktif untuk bertanya langsung kepada developernya. Kemudian skema pembayaran. Nah, untuk skema pembayaran kita memang menerapkan langsung kepada pihak developer ya. Bank itu hanya sebagai transaksi, bukan sebagai pembiayaan untuk proyek ataupun membantu dalam pembiayaan proyek perumahannya. Nah, ini juga skema yang menurut saya juga bisa digunakan gitu ya. Kemudian kemudahan lain tentunya yang bisa didapatkan dari properti syariah adalah di mana konsumen bisa melihat langsung ya proses pembangunan unit rumahnya ya, karena dengan memesan unit ataupun yang kita bilang akad istisna tadi ya, itu bisa teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang langsung membeli rumah bisa langsung melihat pembangunan unit rumahnya ya, sehingga tingkat gorornya bisa dilihat ya, karena kan kalau misalnya rumah ready ini ada goror juga sebetulnya, cuman sekian persennya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih apakah dulu besinya yang ditawarkan besi 10 atau besi 8 inci, ternyata kita nggak bisa ngelihat hal itu. Nah kalau di syariah di akad istisna itu bisa pembangunan bisa dilihat mulai dari awal pondasi sampai ke atap sampai finishingnya. Nah inilah satu kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dengan membeli ataupun bermual dengan properti syariah. Demikian, mungkin itu dulu untuk properti syariahnya. Gimana? Oke, teman-teman, melanjutkan dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas tentang properti syariah dan kenapa sih properti syariah menjadi salah satu pilihan yang harus kita jalankan, karena tadi kita sebutkan karena perbankan kita saat ini baik syariah belum bisa memenuhi kriteria dari yang kita harapkan dalam akad syar'inya. Nah, maka hal ini mau saya lebih jelaskan kepada teman-teman secara detail. Kenapa sih bank syariah kita belum bisa memenuhi kriteria tersebut? Baik, kita sepakat bahwa bank konvensional itu jelas itu dalam akadnya masih ada akad riba, kemudian akad sita yang sehingga menjadi akad zolim dalam akadnya. Dan ini sepakat ulama termasuk MUI juga mengharamkan bunga bank adalah kategori riba yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi saya jelaskan sedikit bank konvensional ya. Bank konvensional ya ini jelas akadnya akad riba ya. Karena ada pertambahan dalam manfaat hutang piutangnya, yaitu apa? Manfaat hutang yang bertambah dari sisi bunga
yang tidak ada kepastian dalam sisi pembayaran angsurannya. Kenapa? Karena juga di bank konvensional itu bunga ataupun ribanya itu tidak bisa dipastikan juga karena mengikuti suku bunga, gitu ya. Jadi hutang piutang di sini tidak bisa diketahui berapa sih pengembalian hutang tersebut. Nah, prinsip riba adalah kita tahu bahwa setiap manfaat hutang yang bertambah, maka menjadi kategori akad riba. Nah, tersepakat hal ini menjadi akad riba dalam bank konvensional. Kemudian di bank konvensional juga ada akad denda. Nah, balik lagi bahwa syariah itu, akad kita syariah, ya, setiap pertambahan dalam hutang maka menjadi akad riba. Ya, manfaat yang bertambah dalam hutang maka menjadi riba. Ketika denda yang diberlakukan dalam akad ataupun yang disetujui di awal dalam akad ini, maka juga menjadi akad riba juga. Nah, ini nggak dibolehkan. Nah, kemudian di akad konvensional ini juga ada akad sita. Ketika konsumen tidak memiliki kemampuan dalam membayar, sehingganya terjadinya kemacetan ataupun tidak bisa memenuhi atau tidak melanjutkan angsurannya, maka pihak bank akan memberikan konsekuensi akad, yaitu disita dalam jual belinya. Nah, ini menjadi akad yang tidak diperbolehkan juga, teman-teman. Kemudian ada apa lagi? Akad asuransi. Ya, asuransi sepakat ulama ini juga muamalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena komplit, ada ribanya, ada gorornya, ada maisir dalam jual belinya ataupun kepemilikan dari pembelian asuransi ini sendiri. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, ya. Maka hal ini menjadi kriteria yang tidak dibolehkan, ya. Kemudian riba, denda, sita, asuransi. Nah, ketika ada pelunasan, biasanya bank konvensional menerapkan namanya penalti, ya, penalti. Nah, ini juga menjadi akad yang riba juga nih kalau seperti itu, ya, bertambah, ya. Jadi ini nggak dibolehkan juga, ya. Jadi seperti itu. Ini yang saya jelaskan tentang akad di bank konvensional. Dan kita tahu bahwa yang terlibat dalam jual beli ini ada 3 pihak, yaitu adalah pihak developer, ya kan, developer, kemudian pihak konsumen, dan pihak bank. Nah, ini menjadi akad ataupun pelaku yang menjalankan muamalah dalam bank konvensional. Nah, sekarang kita lanjut ke bank syariah. Bank syariah, bank syariah. Nah, di bank syariah, saya mau jelaskan sedikit tentang akad yang ada di bank syariah. Karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika penerapan bank syariah sendiri, ini kategorinya apakah murni jual beli terjadi, ya. Nah, yang terjadi prakteknya sebetulnya ada sedikit ilustrasi yang mau saya gambarkan dalam praktek di bank syariah. Kenapa? Karena melibatkan 3 pihak, yaitu developer, saya hapus dulu, ya. Yaitu adalah pihak konsumen sebagai pembeli, pihak developer sebagai penjual, dan pihak bank syariah, ya. Jadi 3 pihak nih. Nah, alurnya mestinya jual beli terjadi antara 2 pihak, ya. Mestinya pihak konsumen sudah membayarkan DP kepada pihak developer sebagai penjual, ya. Nah, dalam hukum jual beli, ketika terjadi pembayaran, maka terjadi transaksi jual beli yang sudah disepakati dalam akad. Kemudian pihak konsumen ini menghubungi pihak perbankan atau bank syariah untuk membantu melunaskan kepada pihak developer, karena mungkin baru bayar DP misalnya 10 juta, gitu kan, ya. Nah, sedangkan pihak konsumen sudah melakukan jual beli kepada pihak developer. Tentunya bank syariah bukan memberikan ataupun menjual kembali kepada konsumen. Artinya dia belum memiliki barang tersebut, tapi dia memberikan sebuah uang kepada konsumen untuk membayar kepada developer. Hingganya
dalam hal akad bank syariah supaya tidak terjadi dianggap murni jual beli, mereka menggunakan akad wakalah. Nah, wakalah ini bukan sifatnya jual beli. Maksudnya wakalah ini kan konsumen diberikan uang untuk membeli properti itu sendiri ataupun kepada pihak developer yang dibantu uang kepada pihak bank untuk konsumen. Tapi pengembaliannya bertambah. Maka menjadi akad riba. Sampai sini paham teman-teman? Nah, itulah kekeliruan dari akad yang terjadi di bank syariah kita. Baik, ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian di bank syariah masih ada akad denda. Yang sifatnya sih nggak tahu persis seperti apa, cuman mau dia infak atau wakaf, yang jelas setiap penambahan dalam hutang itu jadi akad riba. Maka ini juga menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian, nah kalau untuk akad sita ini di bank syariah juga menjadi akad yang terjadi juga ya. Mungkin kalau misalnya ada penunggakan, maka menjadi suatu hal yang bisa dijual kembali secara ini ya. Tapi saya belum begitu paham dengan bank syariah kita apakah ini berlaku atau tidak ya. Kemudian di bank syariah masih ada asuransi. Nah, jelas asuransi juga tidak diperbolehkan ya karena memang menjadi akad riba juga. Nah, kemudian penalti. Nah, ini juga saya nggak begitu detail dalam hal untuk bank syariah kita apakah masih dikenakan penalti ketika jadi pelunasan. Yang jelas dari poin-poin yang saya sampaikan ini tidak memenuhi kriteria untuk akad syariahnya gitu. Nah, kemudian kalau akad KPR syariah yang langsung antara pihak developer dan pihak konsumen. Nah, ini langsung melibatkan dua pihak yaitu antara developer dan konsumen. Tidak melibatkan pihak ketiga dalam hubungan muamalah ataupun mungkin jual belinya. Nah, di KPR syariah yang jelas jual beli terjadi ya, tidak ada penambahan utang atau manfaat, maka insya Allah tidak menjadi akad riba. Maka ini diperbolehkan. Jadi tidak ada akad riba. Ya, kemudian tidak ada akad denda, ya. Tidak ada akad denda. Maka ketika terjadi tunggakan ataupun konsumen belum bisa membayar pada saat transaksi utang piutang, tidak dikenakan denda dalam akadnya, ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada asuransi, ya. Asuransi. Jadi langsung ini bicara asuransi, ini kan sebetulnya adalah bentuk coveran dari pihak ketiga juga, tapi kita tidak menggunakan asuransi di sini. Jadi kita percaya ini kan ada hubungan muamalah antara konsumen dan developer, jadi hutang piutang, ya. Yang keempat, tidak ada sita, ya. Tidak ada sita dalam akadnya. Jadi ketika terjadi penunggakan ataupun mungkin nggak mampu bayar, maka objek ini kita jual. Kita jual bersama ketika terjadi ada pembelian dari pihak lain, maka utang dilunasi, sisanya untuk konsumen. Contohnya seperti itu ya. Jadi tidak ada sita, sehingga tidak menimbulkan akad zalim. Yang kelima, tidak ada BI checking. Ya, jadi salah satu kemudahan juga buat teman-teman saudara kita yang muslim yang ingin memiliki rumah, mungkin ada masalah dengan perbankan sebelumnya, tidak perlu khawatir karena di sini tidak perlu menggunakan item BI checking ini. Jadi bisa langsung memilikinya. Nah, jadi mau tukang jual UKM, maksudnya bisnis UKM ataupun mungkin usianya sudah lanjut, itu nggak masalah, tidak ada aturan main. Yang jelas kriteria ini bisa sanggup, mampu membayar, ya boleh mengambil di properti syariah. Yang kemudian yang keenam, tidak ada riba, tidak denda, tidak ada asuransi, tidak sita, tidak BI checking, tidak ada
akad bermasalah. Akad batil ya. Akad batil ataupun akad bermasalah ya. Jadi antara konsumen dan pihak developer itu langsung bisa berakad langsung tanpa menggunakan akad yang menzolimi atau dizolimi. Jadi seperti itu. Yang terakhir pastinya tidak pakai bank ya. Nah, konsep ini kita bilang atau kita sebutkan dengan konsep 7T. Ini salah satu keunggulan di properti syariah. Nah, dengan penjelasan tadi mudah-mudahan teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa mempelajari hal ini dan berhati-hati dalam muamalah riba. Jika bisa mungkin menggunakan KPR Bank, insyaallah dengan ilmu yang sudah kita sampaikan ini bisa manfaat dan teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi dan lebih kritis untuk hal ini, dan kemudian yang penting bisa menghindari jangan sampai kita bermuamalah dengan cara ribawi. Mungkin itu dulu penjelasan saya tentang perbedaan konsep antara bank syariah, bank konvensional dan KPR syariah. Terima kasih. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.